Eh, Hari ini kita kuliah Technopreneurship. Rencananya saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa berhasil dalam kewirausahaan. Itu tergantung siapa kita bergaul, ya. Dengan siapa kita bergaul. Ada pepatah, mungkin kalian pernah dengar di Aceh, pepatah Indonesia yang mengatakan kita bergaul sama pedagang parfum, kita wangi kan. Kita bermain air, kita basah, kita main api, kita terbakar. Nah, begitu juga dengan kewirausahaan. Kalau kita ingin menjadi seorang wirausahaan yang sukses, itu yang salah satu cara yang paling cepat ya untuk bisa menghantarkan kita sukses itu bergaul dengan sesama pengusaha. Ya. Kalau kayak kemarin kalian basreng misalnya, kan bukan kelas ini ya, berarti kelas 1 lagi. Kamu kapan rencana bisnisnya? Ya apa? Jual pulsa. Nah, kamu? Udah jual risol. Risol. Nah, misalnya jual pulsa, maka alangkah baiknya kalau bergaul dengan sesama penjual pulsa. Nggak mesti semua maksudnya ya, tapi sering bergaul dengan mereka supaya tahu situasi terkini ya, atau tentang prediksi ke depan nih bagaimana nih pergerakan harga pulsa kan. Misalnya kita tahu di mana ada pak supplier yang murah ya kan. Di mana supplier yang cara bayarnya termudah kan, nggak mesti harus cash ya, bisa jadi pembayaran yang mundur atau 2-3 kali bayar kan. Begitu juga dengan risol, nanti mencari tahu nih di mana nih supplier sayur yang murah, yang bagus kan, pedagang bahan-bahan kue yang bagus, yang murah, kemudian di mana pasar yang cocok nih bisa kita lempar supaya cepat laku gitu kan. Jadi menjadi penting itu bergaul dengan sesama yang berprofesi ya. Memang nggak harus seluruh circle kita itu semua kan, bosan juga kita bergaul sama orang yang itu aja kan. Tapi paling enggak kita dengan bergaul dengan mereka kita tahu situasi. Jangan yang terjadi malah sebaliknya gitu. Ada saya lihat beberapa orang kan, mungkin karena mereka niatnya iseng ya. Misalnya dia jualan produk A ya. Tapi kayaknya jarang sekali bergaul dengan dengan komunitas yang berdagang A gitu. Mereka hanya berharap dengan berdagang ya sudah, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, misalnya jual apa ya, misalnya dia jual celana, jual baju gitu kan. Nah, tapi sehari-hari dia nggak pernah bergaul dengan pedagang-pedagang yang lain gitu, bergaulnya dengan circle yang bukan pedagang, malah ini lebih kacau gitu. Kita ingin jadi wirausaha malah bergaul dengan orang-orang yang bukan wirausaha, misalnya bergaul dengan pegawai ya. Seperti di awal saya bilang, mindsetnya itu berbeda kan antara pegawai dengan wirausaha, atau bergaul dengan dengan bekerja atau bergaul dengan yang lebih parah lagi, kalau kita bergaul dengan loser, pecundang, orang-orang yang masih putus asa aja, yang menyerah aja. Kalau kita kasih ide, yuk kita bikin ini yuk, ngapain kita bikin ini, paling ada nanti gagal. Atau kita bilang, ayo kita ikut kegiatan ini yuk, mungkin nanti ada manfaat. Udah berapa kali ikut, nggak ada yang betul kegiatan Jadi orang-orang yang kalau bahasa sekarang mungkin toksik ya, yang selalu mendiscourage, selalu menghambat apa yang mau kita lakukan. Nah, itu lebih parah lagi ya. Alih-alih kita menjadi wirausaha yang sukses, itu malah kita langsung dalam waktu secepatnya kita mundur ya. Dan saya lihat itu banyak terjadi. Saya dulu juga artinya dulu saya hidup jalani hidup apa adanya gitu, nggak ada perencanaan yang natural gitu aja kan. Apa yang terjadilah. Padahal sebenarnya itu paling menentukan lingkungan di mana kita bergaul, paling menentukan. Mungkin salah satu yang menentukan dalam hidup. Banyak orang berprofesi profesi tertentu itu dia terjun ke dalam profesi itu ya karena pergaulan gitu. Ada yang jadi kontraktor, kok bisa jadi kontraktor ya kebetulan sering nongkrong dengan kontraktor ya. Ada yang kerja di bisnis ekspor, kok bisa jadi pebisnis ekspor? Kebetulan nongkrong sama orang bisnis ekspor. Jadi banyak hal-hal yang karena kebetulan duduknya atau circle-nya itu dengan orang tertentu. Nah, kalau kalian sudah berpikir, misalnya sudah punya perencanaan, saya ingin jadi wirausaha, maka mulailah mencari teman-teman yang seide, ya, yang sejalan, yang sama-sama bisa membantu kalian untuk memposting lah istilahnya, ya, memperkuat, mempercepat mencapai tujuan.
Bukan berarti kita sama orang lain nggak bergaul. Sama orang lain kita bergaul ya, tapi biasa aja kan. Dengan orang-orang yang ide memang harus diperkuat. Nah, kembali ke cerita saya hanya bergaul dengan apa adanya gitu aja lah. Enggak saya setting, enggak ini. Ini bukan berarti kita pilih-pilih teman ya. Tapi pilih-pilih teman pun mungkin bagus juga. Jadi kita pilih yang bagus kan. Ngapain pilih yang enggak bagus? Gitu. Jadi kita pilih teman yang memang bisa mendorong kita kan. Mulailah pilih kan. Carilah gitu kan. Yang teman yang enggak toksik, yang toksik itu ya sekedar kenal-kenal aja lah boleh kan. Tapi yang kita di pulsa coba cari tahu siapa pedagang pulsa kan, di mana yang bagus, apa aplikasi-aplikasi yang menyediakan pulsa kan. Kayak sekarang tuh ada aplikasi Flip namanya kan. Ada banyak lah kan. Risol juga banyak sekarang perkembangan risol apa. Sekarang ada juga risol hangat ya. Jadi dia masih risol beku, terus ada yang beli baru dia goreng gitu ya. Nah, jadi semua ada perkembangannya ya. Ada saya pernah dengar kamu ditentukan oleh 5 orang sahabat terdekat. Nah, saya percaya itu karena saya sudah di umur saya sudah mengalami ya. Mungkin waktu di umur kalian karena belum mengalami kalian merasa enggak lah bergaul sama siapa aja boleh ya. Memang boleh bergaul sama siapa aja, tapi dekat. Untuk mendekat tuh hati-hati karena berpengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya nanti ya. Jadi itu kira-kira. Dan itu penting, sangat penting sekali. Ya mungkin itu nggak diajarkan di tempat-tempat nggak diajarkan. Ya. Karena waktu kecil sering kita saya nggak tahu di zaman sekarang masih ada ungkapan jangan pilih-pilih kalau bergaul. Saya ada ungkapan itu sekarang. Masih. Nah, kalau celakanya kita jangan pilih-pilih kalau bergaul, tapi ternyata kita bergaul sama orang yang itu aja kan. Orang-orang yang nggak berkualitas, ya. Jadi kita memilih bergaul dengan orang yang tidak berkualitas, ya. Nah, itu kacau, bisa membuat kita kayak pilihlah bergaul dengan orang-orang yang bisa mendukung. Nah, satu lagi yang saya katakan, selain memilih teman yang mendukung juga pilihlah mentor. Aku mentor apa? Membimbing, ya. Nah, orang-orang yang kita anggaplah lebih senior dari kita, lebih berpengalaman dari kita, sudah makan asam garam kan. Nah, itu kita dekatin. Kita apa? Bukan dekatin untuk apa ya? Ini kalau kita bahasa kita dekatin seolah-olah kita ada tujuan tersembunyi kan, tapi bukan. Kita menjadikan dia sebagai mentor, tempat kita belajar ya, belajar. Karena kan dia sudah lebih pengalaman kan. Jadi kita dekatin, kita bertanya, kita saran atau sekedar curhat atau apalah kan. Dan saya yakin mentor-mentornya akan senang ya. Pada dasarnya manusia itu orang-orang senior itu tuh senang tuh kalau ada yang bertanya ke dia ya, bertanya, curhat itu akan sangat dihargai, percaya ya. Jadi jangan segan kalau ada orang yang lebih senior dari kalian ingin dekati tanya, itu jangan segan. Kecuali kalian memberatkan dia, misalnya minta yang macam-macam kan, minta modal yang ini atau nanya yang susah-susah, itu memang dia akan terasa berat ya orang-orang senior. Tapi kalau mendekat, ngobrol-ngobrol kan, itu pasti pengalaman itu. Entah di sini mungkin ada dosen yang kalian anggap, wah ini bagus nih bapak nih atau ibu ini bisa membimbing kan, bisa jadikan teman ngobrol, bisa curhat atau apa. Nah, silakanlah ngobrol berakrab dengan dosen-dosen seperti itu, karena mereka tuh insya Allah bisa jadi mentor yang baik ya. Tapi ya mentor tuh dari mana aja bisa. Dan saya sekali lagi, saya juga waktu saya dulu seumuran kalian tidak ada yang mengatakan itu. Jadi ya udah jalani aja hidup begitu aja. Belakangan baru saya sadar mentor penting, dan orang-orang hebat di dunia siapapun, entah politisi, entah pengusaha-pengusaha besar kayak Sandiaga Uno kan, atau banyak lah, semua punya mentor. Semua punya mentor, orang yang mengangkat mereka sampai ke posisi yang bagus seperti sekarang. Jadi itu pelajaran hari ini, bergaul dengan orang-orang tepat dan carilah mentor. Ada pertanyaan? Pertanyaan susah. Oke lah, ya. Baik untuk hari ini, terima kasih sudah hadir. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak.